Setelah pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memasang SSL pada VPS, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang firewall pada VPS serta mengkonfigurasinya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita kunjungi terlebih dahulu help.ubuntu.com/community/ufw. Di sini kita bisa lihat bahwasanya secara default Ubuntu sudah terinstall sebuah configuration tools bernama UFW atau Uncomplicated Firewall untuk mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi firewall. Namun secara default UFW yang terdapat pada Ubuntu masih disable atau dinonaktifkan. Jadi kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Jika kita lihat di situ terdapat dokumentasi atau panduan untuk mengenable UFW, kemudian ada juga perintah atau komen untuk melihat status dan masih banyak lagi. Silahkan baca-baca aja dulu. Oke, sekarang kita coba implementasikan. Di sini saya coba akses dulu VPS melalui terminal. Bagi kamu yang belum tahu atau baru melihat video ini tanpa mengikuti playlist, sekedar untuk informasi, di sini saya menggunakan VPS dengan OS Ubuntu Server versi 22.04. Kita coba jalankan perintah sudo ufw status verbose untuk melihat status UFW dan juga membuktikan bahwa secara default UFW sudah terinstall pada VPS Ubuntu ini. Bisa kita lihat status UFW masih inaktif atau tidak aktif. Dan kita perlu untuk mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengetik perintah sudo ufw enable. Kemudian Y, maka firewall langsung aktif. Sekarang kita coba cek status, maka akan aktif juga. Kita coba jalankan perintah sudo ufw uplist untuk melihat aplikasi yang tersedia pada VPS ini. Kita perlu mendaftarkan masing-masing aplikasi ini menggunakan perintah sudo ufw allow ke dalam firewall. Karena jika tidak, maka firewall akan melakukan blok sehingga kita tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Untuk aplikasi yang mempunyai spasi pada namanya, kita bisa memasukkannya ke dalam tanda petik agar tidak terjadi error. Untuk yang tidak ada spasi seperti OpenSSH, tidak masalah jika kita langsung menuliskannya tanpa tanda petik. Jika kita cek status, maka bisa kita lihat masing-masing aplikasi yang kita daftarkan tadi sudah tersimpan di sana dengan action allow in. Itu artinya kita dapat mengaksesnya karena pada dasarnya firewall akan menolak semua request yang masuk kecuali port aplikasi yang sudah kita daftarkan tadi. Selanjutnya kita coba allow untuk port yang lain seperti FTP. Dan berhubung kita menggunakan MySQL, maka perlu juga untuk mendaftarkannya agar MySQL dapat diakses. Di sini kita coba cek statusnya lagi, maka kita bisa lihat port 21 untuk FTP dan port 3306 untuk MySQL sudah terdaftar di sana. Selain itu, bisa juga mendaftarkan port berdasarkan range-nya. Misal saya akan mengallow dari port 7000 sampai port 9000. Jadi selagi port masih di dalam range tersebut, maka kita dapat mengakses port tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat default configuration dari firewall adalah menolak semua request yang masuk kecuali port yang telah kita daftarkan di sini dan mengizinkan semua request keluar. Kita juga dapat secara spesifik mengizinkan request masuk dari suatu IP address dengan menggunakan perintah sudo ufw allow from IP address. Maka jika kita cek status, IP address tersebut sudah terdaftar pada bagian from. Selain itu, kita juga dapat mengallow IP subnet seperti ini. Dari tadi kita telah menggunakan perintah allow untuk mengizinkan suatu port diakses. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin secara spesifik untuk menolak suatu port agar tidak dapat diakses. Meskipun kita tahu bahwa secara default firewall akan menolak semua request yang masuk ke suatu port kecuali yang telah didaftarkan, namun kita tetap dapat melakukannya dengan perintah sudo ufw deny.
Sebagai contoh, kita akan membuat port FTP agar tidak dapat diakses, maka kita dapat menuliskan perintah sudo ufv deny FTP. Maka untuk bagian action pada port 21 FTP akan berstatus deny. Sekarang kita akan coba untuk menghapus suatu port yang di-allow. Sebagai contoh, kita akan hapus range port 7000 ke 9000. Kita dapat menggunakan perintah sudo ufv delete allow seperti berikut. Jika kita cek status verbose, maka port tersebut sudah terhapus dari list. Sekarang kita akan coba hapus port FTP yang sudah kita deny sebelumnya. Perintahnya sama, hanya saja kita perlu mengubah allow menjadi deny. Jika kita cek status, maka port FTP sudah terhapus. Untuk mengallow suatu port, kamu cukup menuliskan perintah sudo ufv allow kemudian diikuti port yang ingin kamu allow. Begitu juga untuk deny, kamu hanya perlu menuliskan perintah sudo ufv deny kemudian diikuti port yang ingin kamu deny. Bisa kita lihat port 7001 berstatus deny. Jika kamu ingin mengubahnya ke allow, gunakan perintah seperti saat kamu menambahkan port, yaitu sudo ufv allow 7001. Begitupun sebaliknya. Untuk menonaktifkan firewall, gunakan perintah sudo ufv disable, maka firewall akan kembali inaktif. Sekarang kita coba aktifkan lagi. Selanjutnya, kita dapat menggunakan perintah sudo ufv reset untuk mereset semua konfigurasi yang sudah kita buat, dan setelah kita melakukan reset, status firewall akan inaktif. Di sini saya coba untuk mengaktifkan lagi firewall dan membuat konfigurasi yang diperlukan saja. Cukup sampai di sini dulu tutorialnya, kurang lebih mohon maaf. Pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengakses FTP pada VPS menggunakan FileZilla.